Hanya diperbolehkan 23 pemain: Sintayong, Coret Egy, Maulana Fikri, dan Edo Febriansyah. Pelatih Irak mengaku waspadai performa apik timnas Indonesia dari beberapa laga terakhir. Pujian setinggi langit back timnas Irak ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Irak akan bersua timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Kamis malam ini. Ali Adnan yang merupakan kapten dalam 2 pertandingan terakhir timnas Irak menilai dukungan supporter akan memberikan motivasi untuk melawan timnas Indonesia. Menghadapi lawan di kandang kami adalah motivasi moral, dan kami menantikan kehadiran penonton dalam jumlah besar, kata Ali Adnan saat konferensi pers. Lebih lanjut, ia mengaku persiapan timnas Irak baik. Di sisi lain, Ali Adnan juga memuji level timnas Indonesia. Persiapan kami untuk pertandingan ini bagus meskipun persiapannya singkat. Kami tahu Indonesia, mereka memberikan level yang lebih baik. Kami menganalisis kinerja mereka dan kekuatan mereka. Kami siap menghadapi Indonesia hari ini, ujarnya. Sintayong yakin dapat hasil positif, pelatih lawan sampai lembur pikir taktik. Pertandingan melawan Irak malam ini akan jadi momen krusial bagi skuad Garuda yang membidik target lolos ke babak selanjutnya. Namun kemenangan diprediksi tidak akan mereka dapatkan dengan mudah. Ranking FIFA Irak dan dukungan penuh supporter tim tuan rumah jadi hambatan yang paling nyata. Meski banyak tantangan, semua pemain yang dipanggil optimis bisa mendapatkan hasil maksimal. Sintayong menegaskan bahwa skuad Garuda datang dengan semangat berlipat. Mereka tidak peduli dengan catatan pertemuan yang tidak menguntungkan. Saya tidak tahu mengenai statistik sebelumnya. Yang saya tahu apa yang telah menjadi masa lalu itu sudah lewat, ujar Sintayong. Sementara itu, pelatih Irak Jesus Casas menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengumbar janji. Menurutnya, tim kepelatihan Irak sudah bekerja keras untuk menganalisa permainan skuad Garuda. Pekerjaan tergantung pada banyak faktor. Saya seorang pelatih dan saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Saya harus bekerja, jadi saya akan berjanji kepada Anda untuk bekerja sepanjang waktu, ujar Casas. Media Inggris prediksi striker berbahaya milik timnas Indonesia bisa jadi pembeda saat lawan Irak. Media asal Inggris Sportsmo memberikan prediksi terkait pemain kunci timnas Indonesia di sektor depan. Menariknya, mereka justru tidak melirik Ramadan Sananta yang jadi andalan skuad Garuda, namun Dimas Derajat. Ia diprediksi akan jadi penyerang pembeda saat melawan Irak. Salah satunya karena dia ini cukup produktif saat bersama timnas. Setelah mencetak 6 gol dalam 10 penampilan internasional, penyerang berusia 26 tahun, Dimas Derajat merupakan salah satu ancaman utama dari tim tamu, tulis Sportsmo. Dimas akan beradu tajam dengan striker Irak, Ayman Hussein. Ayman menjalani debut sejak tahun 2015 bersama timnas senior. Dia bermain dalam 63 laga dan mencetak 13 gol. Pemain yang saat ini membela tim asal Irak Al-Quwa Al-Jawiyah tersebut akan jadi ancaman di sektor pertahanan skuad Garuda. Masih dalam sumber yang sama, timnas Indonesia yang mengincar kemenangan saat bertandang ke markas Irak harus bekerja keras. Pelatih Irak mengaku waspadai performa apik timnas Indonesia dari beberapa laga terakhir. Timnas Indonesia mengantongi statistik yang cukup apik dari 7 laga terakhir di 2023 di mana tim Garuda memetik 4 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, mewaspadai performa timnas Indonesia yang membaik dari beberapa laga terakhir jelang pertemuan nanti malam. Irak dan Indonesia mempunyai karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka meningkat belakangan ini, ucap Casas pada jumpa pers sebelum laga. Namun demikian, statistik itu tidak membuat Casas pesimis. Pasalnya, timnya juga mengantongi performa apik dari beberapa laga terakhir. Di tahun 2023, tim berjuluk Singa Mesopotamia mengantongi 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Saya berharap tidak terjadi hujan deras seperti pada laga melawan Arab Saudi di Piala Teluk, karena akan mempengaruhi performa teknis. Namun kami berharap dapat mengadopsi gaya kami saat melawan Indonesia, ucap Casas.
Hanya diperbolehkan 23 pemain, Sintayong coret Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah. Setiap kesebelasan hanya bisa mendaftarkan 23 pemain untuk pertandingan, sehingga ada 2 nama yang tidak akan ambil bagian atau dicoret. Dan Timnas Indonesia sudah memastikan siapa saja 23 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi Irak nanti malam. 2 nama tersebut adalah Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah. Hal ini terungkap melalui pengumuman yang dikeluarkan PSSI melalui akun Instagram resminya pada Kamis pagi tadi. Dalam postingan tersebut, PSSI memberikan informasi terkait pemain sekaligus nomor punggungnya yang terpilih untuk menghadapi Irak. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang mengecewakan bagi Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah. Karena cuma bisa daftarkan 23 nama, 2 pemain harus ditinggal dan dipastikan tidak bermain di pertandingan menghadapi Irak. Mereka adalah Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah, ungkap akun Instagram @GarudaFansClub. Coach Shin tampak percaya dengan stok pemain yang ada sehingga berani mencoret Edo serta Egy. Prediksi skema lini serang ala Sintayong di laga Timnas Indonesia versus Irak. Timnas Indonesia berkekuatan 25 pemain untuk laga versus Irak. Legenda sepak bola Bali I Komang Mariawan memprediksi Indonesia bisa menjadi tim yang kuat di grup F. Bahkan ada keyakinan dari mantan penyerang Persikota tersebut jika Indonesia bisa meraih hasil positif menghadapi Irak. Di depan supporter mereka yang berjumlah 65.000 orang di Basra International Stadium. Saya memprediksi Timnas Indonesia bisa imbang, bahkan bisa memenangkan pertandingan melawan Irak, ujar Komang Mariawan Rabu kemarin. Sebagai mantan penyerang top di eranya, Komang memprediksi jika Sintayong akan memakai skema penyerang tunggal, alih-alih menurunkan 2 penyerang sekaligus seperti saat menghadapi Brunei. Saya dan mungkin supporter lainnya tahu bagaimana kualitas Sintayong. Dia bisa mengorganisasi tim dengan sangat baik sekali, ujar Mariawan. Komang Mariawan menegaskan, STY akan mengandalkan kekuatan lini tengah dengan menerapkan skema serangan balik cepat. Indonesia harus kuat di lini tengah dengan mengandalkan serangan balik cepat, tutup Komang Mariawan.